Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Semuanya sudah hadir ya? Iya, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Nah, Ibu akan menunjuk salah satu di antara kalian untuk memimpin doa. Kepada Muhammad Pangeran, silahkan. Ya, terima kasih. Sebelum kita memulai kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, hari ini kita akan melakukan kegiatan yaitu bimbingan klasikal secara daring. Adapun rasional dari bimbingan yang akan saya bawakan dengan topik pengembangan silaturahmi dan persahabatan. Nah, mengapa saya mengangkat topik ini? Karena sebagian peserta didik kurang kesadarannya dalam membangun tali silaturahmi dan persahabatan. Nah, silaturahmi ini penting dan wajib hukumnya dalam Islam. Silaturahmi artinya tali persahabatan atau persaudaraan. Adapun komponen layanan yaitu layanan dasar dengan bidang layanan yaitu bidang pribadi dan sosial. Nah, tujuan dari kegiatan kita hari ini yaitu peserta didik atau konseli dapat memahami dan mengerti tentang pengembangan persahabatan silaturahmi di kalangan masyarakat atau di lingkungan masyarakat. Nah, kegiatan kita hari ini akan berlangsung sekitar 45 menit. Jadi, saya harap kalian dapat berpartisipasi secara aktif dan tetap menyalakan kameranya sampai kegiatan ini selesai. Nah, apakah kalian sudah siap? Siap, Bu. Baiklah. Nah, sebelum kita masuk ke tahap inti, saya ingin bertanya berkaitan dengan topik hari ini, yaitu pengembangan persahabatan dan silaturahmi. Apakah di antara kalian ada yang tahu apa itu persahabatan? Saya, Bu. Ya, silahkan Awanda Erna. Jadi menurut saya persahabatan itu adalah suatu perilaku kerjasama dan saling mendukung antara satu sama lain dan juga saling sefrekuensi lah, Bu. Kurang lebih seperti itu, Bu. Ya, masih ada yang lain yang ingin berpendapat mengenai apa itu persahabatan? Saya, Bu. Ya, Nur Nabila Sari. Jadi persahabatan itu yang menggambarkan sebuah perilaku kerjasama dan saling mendukung antara persahabatan, seperti kayak misalnya memiliki minat yang sama, memiliki kebiasaan yang sama, dan saling curhat satu sama lain. Terima kasih, Bu. Ya, bagus sekali jawaban dari teman kalian. Nah, untuk silaturahmi, ada yang tahu apa itu silaturahmi? Saya, Bu. Ya, silahkan Ria Gatria. Iya, Bu. Menurut saya sendiri, silaturahmi itu adalah bagaimana hubungan kita, bagaimana kita menjalin tali persaudaraan dengan tetangga, teman, kerabat, maupun saudara-saudara kita. Dan juga silaturahmi itu merupakan salah satu wujud atau bentuk dari manusia sebagai makhluk sosial, di mana manusia membutuhkan manusia lain untuk saling berbagi kasih sayang, dan saling bertukar pendapat, begitu. Ya, bagus sekali pendapat dari Ria Gatria. Nah, baiklah, sekarang saya akan menampilkan PowerPoint dan menjelaskan materi bimbingan kita hari ini. Saya harap kalian memperhatikannya dengan baik ya. Iya, Bu. Oke. Baiklah,
Materi kita hari ini adalah pengembangan persahabatan dan silaturahmi. Tujuan dari bimbingan konseling kita hari ini, peserta didik atau konseli dapat memahami dan mengerti tentang pengembangan persahabatan dan silaturahmi di lingkungan masyarakat. Nah, di sini ada pengertian persahabatan dan silaturahmi. Yang pertama, pengertian persahabatan. Menurut Aristoteles, penulis falsafah yang terkenal dengan konsep persahabatannya, yaitu persahabatan itu diibaratkan sebagai jiwa tunggal yang tinggal di dalam dua tubuh. Aristoteles menerangkan bahwa persahabatan yang sempurna adalah mereka yang hidup antara orang-orang yang baik dan juga setara atau sama dalam kebaikan mereka. Selanjutnya, pengertian silaturahmi. Silaturahmi atau silaturahim secara bahasa adalah menjalin hubungan kasih sayang dengan saudara dan kerabat yang masih ada hubungan darah atau senasab. Seseorang tidak dapat dikatakan menjalin hubungan silaturahmi bila ia berkasih sayang dengan orang lain sementara saudara dan kerabatnya dia jadikan musuh. Islam dalam hal ini mengajarkan kepada kita tentang skala prioritas, yaitu dahulukanlah keluarga dan kaum kerabatmu, baru kemudian orang lain. Selanjutnya, tujuan persahabatan dan silaturahmi. Nah, di sini ada 6 tujuan persahabatan. Yang pertama sebagai kawan, yang kedua sebagai pendorong, yang ketiga sebagai dukungan fisik, yang keempat sebagai dukungan ego, yang kelima sebagai perbandingan sosial, dan yang terakhir sebagai memberi keakraban dan perhatian. Baiklah, selanjutnya tujuan silaturahmi. Yang pertama, meluruskan niat, misalnya untuk mencari keridhaan Allah. Yang kedua, berdoa sebelum berangkat dan naik kendaraan. Yang ketiga, mengembalikan amanat dan meminta maaf atas kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan. Yang ketiga, hendaknya jangan melakukan perjalanan sendirian, tetapi ditemani oleh 2 orang atau lebih agar lebih terjaga dari melakukan kemaksiatan dan kejahatan. Dan selanjutnya, mempersiapkan segala perbekalan yang dibutuhkan. Yang terakhir, berpamitan kepada keluarga atau saudara yang kita tinggalkan. Selanjutnya, manfaat silaturahmi. Adapun manfaat silaturahmi, menurut Al-Faqih Abu Lais Samarkandi adalah untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, membahagiakan orang yang kita kunjungi, menyenangkan malaikat, karena malaikat juga sangat senang mengadakan silaturahmi. Di samping manfaat yang lain, yaitu disenangi oleh manusia, menambah banyak rezeki dan lain-lain. Selanjutnya, pentingnya silaturahmi. Karena pentingnya keberadaan orang lain bagi seseorang, Islam tidak mengecilkan pola hubungan simbiosis mutualisme antar manusia. Hubungan itu diatur demikian indahnya sehingga satu sama lain seperti mata rantai yang saling berkaitan. Jalinan silaturahmi bukanlah hal yang sepele dalam Islam. Banyak petunjuk-petunjuk dalam Islam mengatur hubungan persaudaraan antar manusia, misalnya jual beli tidak boleh ada yang dirugikan, utang piutang tidak boleh ada unsur riba, dan banyak lagi bentuk hubungan yang diatur dengan baik dalam Islam. Nah, itulah tadi materi tentang persahabatan dan silaturahmi. Apakah kalian sudah mengerti? Ya, Bu. Ya, Bu, sudah. Baiklah, kalau kalian sudah mengerti, sekarang saya akan menayangkan soal evaluasi. Kalian siapkan pulpen dan kertasnya.
Dan silahkan kalian jawab pertanyaan, waktunya 5 menit dimulai dari sekarang. Ya, Bu. Baiklah, waktunya sudah habis. Saya akan menunjuk salah satu di antara kalian untuk membacakan hasil jawaban dari kalian. Kepada Awanda Irna, silahkan. Ya, Bu, terima kasih. Mungkin yang pertama dulu ya, Bu. Apa hadis tentang silaturahmi? Nah, dari yang saya dapat, itu dari Ibnu Syihab, dia berkata telah mengabarkan kepadaku Anas bin Malik bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa ingin lapangkan pintu rezeki bentuknya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Hadis ini dari hadis riwayat Bukhari, Sahih nomor 5986 versi Fathul Bari. Nah, untuk pertanyaan nomor 2, apa yang Anda ketahui tentang persahabatan? Nah, yang saya ketahui tentang persahabatan itu suatu hubungan antar satu individu dengan individu lainnya, yang tentu saja menggambarkan perilaku kerjasama dan saling mendukung, dan tentu saja mereka itu sefrekuensi. Nah, lalu apa manfaat dari silaturahmi? Nah, menurut saya manfaat silaturahmi itu dapat mengeratkan hubungan antara individu satu dengan individu lainnya. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, bagus sekali jawaban dari Awanda Irna. Saya minta satu orang lagi tanpa saya tunjuk. Ada yang mau? Ya, saya, Bu. Ya, Muhammad Pangeran. Ya, sama saja dengan yang diucapkan oleh teman saya, bahwasanya dari Ibnu Syihab, dia berkata, barang siapa yang ingin melampangkan pintu rezeki untuknya dan dipanjangkan umurnya, hendaknya ia menyambungkan tali silaturahminya. Ya, yang kedua itu, apa yang Anda ketahui tentang persahabatan? Nah, yang saya ketahui tentang persahabatan itu adalah akrab dan menyukai pikiran masing-masing. Biasanya, teman yang kita memiliki minat yang sama, orang yang berteman saling berbicara dan menghabiskan waktu bersama. Sahabat itu saling mempercayai dan saling membantu ketika berada dalam kesulitan. Nah, kemudian apa manfaat dari silaturahmi menurut saya sendiri? Nah, menurut saya sendiri itu ialah menghubungkan tali kerabatan atau menghubungkan tali kasih sayang dengan cara saling berkunjung, terutama terhadap saudara atau anggota keluarga kita sendiri. Bukan hanya tetangga kita atau saudara seiman kita. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, bagus sekali jawaban-jawaban dari kalian. Ternyata kalian sudah mengerti mengenai materi kita hari ini. Baiklah, karena waktu kita sudah habis, mari kita akhiri kegiatan kita hari ini. Sehat selalu untuk kalian semua dan tetap belajar. Untuk pengetahuan kalian hari ini, semoga bisa diterapkan dalam kehidupan kalian ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.